Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mary Susanti. Sahabat muda, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur selalu kita kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kepemimpinan dalam perusahaan dan organisasi. Ikuti penjelasan berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat An-Nisa ayat 59 ini menjelaskan tentang kepemimpinan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang materi psikologi kepemimpinan dalam perusahaan. Psikologi kepemimpinan dalam perusahaan. Kepemimpinan itu disebut juga dengan leadership. Perbedaan antara kepemimpinan dan manajemen itu terletak pada pekerjaannya, di mana kepemimpinan itu dalam bekerja lebih menekankan kepada efektivitas, sementara manajemen kepada efisiensi suatu pekerjaan. Seorang manajer itu merupakan seorang pemimpin dalam organisasi. Namun sebaliknya, seorang pemimpin tidak perlu menjadi seorang manajer. Ya, karena manajer itu adalah seorang pekerja. Pekerja yang memiliki pengetahuan atau disebut juga dengan pekerja berpengetahuan. Knowledge worker. Manajer memberikan informasi itu diterima dari pengamatannya, apa yang dilihatnya, kemudian apa yang didengarnya, dalam bentuk gagasan, jawaban dari persoalan, suatu kesimpulan, keputusan, dan juga dalam bentuk perintah. Manajer yang efektif penuh perhatian, mendukung dan membantu para karyawan berkolaborasi dengan kepemimpinan yang efektif, meliputi memerhatikan kepercayaan dan rasa percaya, bertindak ramah dan perhatian, berusaha memahami permasalahan bawahan dan memajukan karir mereka, serta memberikan informasi kepada para bawahan, memperhatikan apresiasi terhadap ide-ide para bawahan, dan memberikan pengakuan atas kontribusi dan keberhasilan yang diraih oleh para bawahan. Pengertian kepemimpinan dalam perusahaan. Kepemimpinan itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pemimpin untuk mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan oleh perusahaan. Berikut saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur penting yang mesti ada dalam suatu kepemimpinan dalam perusahaan. Itu ada 7 unsur.
Yang pertama itu pemimpin, leader. Unsur yang kedua, pengaruh, influence. 3, pengikut. 4, maksud. 5, perubahan. 6, tujuan bersama. Dan yang ketujuh, tanggung jawab pribadi. Saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama, pemimpin atau leader. Seorang pemimpin mempunyai sifat-sifat kepemimpinan secara personality. Authority, memiliki kewibawaan dan disegani karena kecakapannya oleh bawahan dan orang lain. Mesti juga memiliki kemampuan dan didukung oleh kepribadian, perilaku, dan akhlak yang baik. Unsur yang kedua, pengaruh atau influence. Pengaruh tidak berkaitan dengan unsur kekuasaan ataupun paksaan yang dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahan. Pengaruh ini merupakan hubungan timbal balik antara pemimpin dan pengikut untuk memperoleh perubahan sebagai hasil tujuan bersama. Unsur yang ketiga yaitu pengikut. Dalam suatu perusahaan ataupun organisasi tentu saja mesti ada pengikut. Pengikut adalah orang yang dibawahi oleh pemimpin, dalam hal ini adalah tenaga kerja atau karyawan. Unsur yang keempat, intention, yaitu tercapainya kehendak, tujuan, dan niat. Unsur yang kelima, perubahan, memiliki harapan masa depan dengan terciptanya perubahan ke arah kemajuan dan perkembangan perusahaan dan organisasi. Unsur yang keenam, tujuan bersama. Tujuan organisasi perusahaan merupakan sesuatu yang diinginkan yang harus dicapai di masa depan, sehingga tujuan menjadi motivasi utama, visi dan misi organisasi. Dan terakhir yaitu tanggung jawab pribadi adalah unsur yang ketujuh. Adanya tanggung jawab antara pimpinan dan orang-orang yang ada dalam organisasi yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan organisasi. Demikianlah pembahasan. Ups, salah putar. Bukan, disengaja ini supaya semuanya tidak pada menegangkan mendengarkan penjelasan dari materi yang Ibu berikan. Oke, sedikit intermezzo, kita kembali lagi kepada slide berikutnya. Selamat mendengarkan. Perbedaan kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan dalam pekerjaannya menekankan kepada efektivitas, do the right thing. Sementara manajemen menekankan kepada efisiensi dari suatu pekerjaan, do the thing right. Pemimpin tidak perlu menjadi manajer, sementara manajer merupakan pemimpin. Kepemimpinan ini perlu sekali bagi seorang manajer. Kepemimpinan berfokus pada pengerjaan yang benar, sementara manajemen memusatkan pengerjaan secara tepat. Dan kepemimpinan penting bagi seorang manajer. Pemimpin perusahaan memiliki berbagai kriteria, di antaranya mau terus belajar, berorientasi pada pelayanan,
memberikan energi positif, mempercayai orang lain, memiliki keseimbangan hidup, jujur pada diri sendiri, mau melihat hidup sebagai sesuatu yang baru, memegang teguh prinsip, sinergik, selalu memperbaharui diri. Kriteria pemimpin perusahaan yang efektif. Efektivitas kepemimpinan bukan hanya ditentukan oleh pemimpin saja, melainkan ditentukan pula oleh bawahannya, followers, atau atasannya. Jenis pekerjaannya juga, teknologi yang digunakan, suatu hal yang mendukung yang tentu saja sangat berpengaruh terhadap kepemimpinan, dan lingkungan fisik pekerjaan. Dari berbagai gaya manajemen, tidak ada satupun gaya manajemen yang efektif untuk setiap situasi kepemimpinan atau manajemen. Setiap situasi menuntut adanya gaya kepemimpinan tertentu. Corak masalah yang dihadapi manajer menentukan gaya manajemennya dalam mengatasi masalah dan pengambilan keputusan. Pemimpin perusahaan yang tangguh itu dapat dikenali dengan ciri-ciri berikut ini, yaitu memiliki karakteristik pengenalan diri, kenal terhadap diri sendiri, kelebihan diri, kekurangan diri, bakat, kemampuan, potensi, minat, dan banyak lagi yang lain. Terbuka terhadap umpan balik, pengambil risiko yang selalu ingin tahu, konsentrasi tentunya terhadap pekerjaan, menyeimbangkan tradisi dengan perubahan. Orangnya ya dinamis, mau menerima perubahan, bertindak sebagai model dan juga sebagai mentor. Corak interaksi pemimpin dengan bawahan. Yang pertama, kepemimpinan transaksional. 2, kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transaksional yang dikemukakan oleh Bass dan Avolio 1994 itu membahas 4 macam transaksi. Yang pertama, contingent reward, manajemen by execution active, manajemen by execution passive, dan laissez-faire. Contingent reward, bawahan melakukan pekerjaan untuk kepentingan perusahaan dan yang menguntungkan perusahaan, dan pada kepemimpinan transaksional contingent reward ini, bawahan dijanjikan sebuah hadiah untuk memuaskan dirinya karena prestasi yang diperoleh. Sedangkan manajemen by execution active, yaitu manajer secara aktif dan ketat memantau pelaksanaan tugas bawahan agar tidak membuat kesalahan dan kesalahan tersebut dapat cepat diperbaiki. Sementara pada manajemen by execution passive, manajer belum bertindak jika belum ada masalah atau kegagalan. Dan laissez-faire, yaitu manajer meminta bawahannya melaksanakan tugas tanpa ada pengawasan darinya. Jadi ya semua tugas manajer merupakan tanggung jawab bawahan. Berikut kepemimpinan transformasional. Interaksi pada kepemimpinan transformasional ini, atasan mempengaruhi bawahan untuk mengubah perilaku menjadi orang yang mampu dan bermotivasi serta berupaya mencapai prestasi kerja yang tinggi. Ada 5 aspek kepemimpinan transformasional, yaitu atribut karisma, inspiration leadership motivation, intellectual stimulation, individualized consideration,
dan idealized influence. Pada aspek atribut karisma, pemimpin rela berkorban untuk kepentingan perusahaan. Inspiration leadership motivation, pada aspek ini pemimpin mampu menimbulkan inspirasi bawahannya dan memberikan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai. Pada aspek intellectual stimulation, bawahan merasa bahwa pemimpin mendorong mereka untuk memikirkan kembali cara kerja mereka. Dan aspek individualized consideration, bawahan merasa diperhatikan dan diperlakukan secara khusus oleh pemimpinnya. Kemudian aspek yang terakhir, idealized influence, pemimpin berusaha memulai pembicaraan, mempengaruhi bawahan dengan menekankan pentingnya nilai-nilai dan keyakinan. Ada 4 gaya kepemimpinan dalam perusahaan: otokratik, demokratik, laissez-faire, dan konservatif. Masing-masing gaya ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan gaya mana yang paling tepat? Itu tergantung dengan situasi kepemimpinan. Gaya kepemimpinan otokratik itu menunjukkan segala sesuatunya ditentukan oleh pemimpin. Semua keputusan diambil oleh pemimpin. Sementara bawahan tidak mempunyai hak. Bawahan hanya menjalankan instruksi yang diberikan. Pada gaya ini, komunikasi itu bersifat satu arah dari pemimpin ke bawahan. Sementara gaya demokratik memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada semua anggota tim. Semua terlibat secara aktif dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan masukan kepada anggota ataupun kepada pemimpin. Dan pada gaya ini, pemimpin bersifat terbuka terhadap semua usul yang diberikan dan menganggap usul itu untuk kemajuan perusahaan. Laissez-faire merupakan gaya kepemimpinan yang memberikan kebebasan mutlak kepada bawahan untuk berkreasi. Pemimpin bersifat pasif dan menunggu semuanya dari bawahan. Pola kepemimpinan terjadi satu arah dari bawahan kepada pemimpin. Gaya kepemimpinan ini hanya cocok untuk bawahan dengan inisiatif yang baik. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan konservatif. Gaya kepemimpinan konservatif ini hampir sama dengan gaya kepemimpinan demokratis dalam menerima masukan dari bawahan. Perbedaannya hanya terletak pada keputusan akhir yang tidak harus didasarkan atas jumlah suara terbanyak. Dan yang paling penting dilakukan dalam gaya kepemimpinan ini adalah mencari masukan dan opini dari para pekerja yang mengambil keputusan dengan mempertimbangkan semua masukan dari bawahan. Demikian pembahasan kita kali ini. Tebar selalu kebaikan, tuai kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.